Tahun 1960-an adalah masa penuh gejolak di Asia Tenggara. Ketika negara-negara baru bangkit dari bayang-bayang kolonialisme, ketegangan politik dan militer tak bisa dihindari. Di tengah krisis global ini, sebuah konfrontasi besar terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Operasi Dwi Kora yang dilancarkan oleh Presiden Soekarno menjadi simbol perlawanan Indonesia terhadap apa yang dianggap sebagai bentuk baru kolonialisme. Bagaimana konfrontasi ini dimulai dan apa yang membuatnya begitu bersejarah? Dalam video ini, kita akan menyusuri jejak sejarah konfrontasi Indonesia-Malaysia dari retorika panas hingga pertempuran di medan perang. Pada awal tahun 1960-an, Asia Tenggara menjadi wilayah penuh gejolak. Salah satu isu utama adalah pembentukan Federasi Malaysia. Rencana ini mencakup penggabungan Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah menjadi satu negara federasi. Bagi sebagian pihak, langkah ini dianggap sebagai bentuk stabilitas baru di kawasan. Namun, bagi Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, hal ini dipandang sebagai ancaman. Soekarno percaya bahwa pembentukan Malaysia adalah perpanjangan dari pengaruh kolonial Inggris yang berusaha mengekang gerakan revolusioner di Asia Tenggara. Dia mencurigai pembentukan Malaysia akan memperkuat kekuatan Barat dan membatasi pengaruh Indonesia di kawasan. Presiden Soekarno adalah sosok yang sangat menentang kolonialisme dalam segala bentuknya. Setelah bertahun-tahun memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, ia yakin bahwa kekuatan Barat masih berusaha mempertahankan kendali di Asia melalui cara-cara yang lebih halus. Pembentukan Malaysia, menurut Soekarno, adalah bentuk neokolonialisme, di mana Inggris tetap memiliki pengaruh signifikan di wilayah tersebut. Soekarno menyebut pembentukan Malaysia sebagai boneka yang dikendalikan Inggris. Retorika anti-kolonialisme ini membakar semangat rakyat Indonesia yang sebagian besar juga masih berjuang melawan sisa-sisa penjajahan. Di sisi lain, pemerintah Malaysia yang baru terbentuk melihat konfrontasi ini sebagai ancaman terhadap kedaulatan mereka. Inggris, sebagai bekas penjajah dan sekutu, segera turun tangan untuk memberikan dukungan militer dan diplomatik kepada Malaysia. Inggris memiliki kepentingan besar di kawasan ini, terutama untuk menjaga kestabilan politik dan ekonomi yang bisa terganggu oleh agresi Indonesia. Di mata Inggris dan Malaysia, tindakan Soekarno ini dianggap agresif dan merusak perdamaian kawasan. Pada 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengumumkan operasi militer yang dikenal sebagai Dwi Kora, Dwi Komando Rakyat. Dalam pidatonya, Soekarno menyerukan mobilisasi rakyat untuk menghadapi pembentukan Malaysia. Dwi Kora terdiri dari 2 komando utama, memperkuat revolusi Indonesia dan membantu rakyat di Malaysia, terutama di Sabah dan Sarawak, untuk membebaskan diri dari penjajahan Inggris. Pidato ini menjadi titik awal konfrontasi resmi antara Indonesia dan Malaysia yang melibatkan operasi militer dan infiltrasi pasukan Indonesia ke wilayah Malaysia. Salah satu taktik utama dalam operasi Dwi Kora adalah infiltrasi pasukan Indonesia ke wilayah Kalimantan Utara, yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Pasukan khusus Indonesia, termasuk sukarelawan yang telah dilatih secara militer, melakukan serangan gerilya ke wilayah Malaysia dengan tujuan menggoyahkan kestabilan politik di Sabah dan Sarawak.
Mereka berharap bisa memicu pemberontakan di kalangan penduduk lokal yang menentang integrasi ke dalam Federasi Malaysia. Di sisi lain, pasukan Malaysia yang didukung oleh militer Inggris dan negara-negara persemakmuran dengan cepat bereaksi terhadap infiltrasi pasukan Indonesia. Tentara Inggris dan Australia yang ditempatkan di Malaysia dikerahkan untuk menghentikan serangan gerilya ini. Mereka memiliki keunggulan dalam hal persenjataan dan pelatihan militer, serta mengenal baik wilayah-wilayah yang menjadi sasaran operasi Indonesia. Terjadi pertempuran sengit di hutan-hutan Kalimantan Utara, di mana kedua belah pihak berusaha menguasai wilayah strategis. Tidak hanya tentara reguler yang terlibat dalam operasi Dwikora, tetapi juga ribuan sukarelawan Indonesia yang tergabung dalam pasukan gerilya. Sukarelawan ini sebagian besar terdiri dari pemuda yang bersemangat mendukung gagasan Soekarno tentang revolusi. Meskipun banyak dari mereka kurang pengalaman dalam perang gerilya, mereka menunjukkan keberanian yang luar biasa. Di samping itu, Tentara Nasional Indonesia, TNI, terus memberikan dukungan logistik dan strategis untuk memperkuat operasi ini. Seiring berjalannya waktu, konfrontasi Indonesia-Malaysia menarik perhatian dunia internasional. Negara-negara Barat yang mendukung Malaysia, seperti Amerika Serikat dan Inggris, mulai memberikan tekanan diplomatik kepada Indonesia. Di sisi lain, negara-negara yang bersimpati kepada perjuangan anti-kolonialisme Indonesia, termasuk beberapa negara di Blok Timur, memberikan dukungan moral dan politik kepada Soekarno. Konfrontasi ini berkembang menjadi krisis diplomatik, di mana peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai muncul untuk mencari solusi damai. Konfrontasi Dwikora tidak berlangsung lama setelah terjadinya peristiwa besar di Indonesia, yakni Gerakan 30 September G30S, pada tahun 1965. Krisis politik di Indonesia menyebabkan tergulingnya Presiden Soekarno dan naiknya Jenderal Soeharto. Dengan berakhirnya kekuasaan Soekarno, kebijakan luar negeri Indonesia mulai berubah. Soeharto lebih fokus pada stabilitas dalam negeri dan hubungan baik dengan negara-negara Barat, termasuk Malaysia. Pada tahun 1966, perjanjian damai akhirnya ditandatangani antara Indonesia dan Malaysia, mengakhiri konfrontasi yang telah berlangsung selama beberapa tahun. Meskipun konfrontasi ini berakhir dengan damai, dampaknya masih terasa hingga saat ini. Operasi Dwikora menjadi contoh nyata dari politik luar negeri agresif Indonesia di era Soekarno. Selain itu, konfrontasi ini juga menjadi pelajaran penting bagi Indonesia mengenai pentingnya diplomasi dalam menyelesaikan konflik. Sementara itu, bagi Malaysia, konfrontasi ini mengukuhkan kedaulatan mereka dan memperkuat hubungan dengan negara-negara Barat. Warisan dari peristiwa ini membentuk hubungan kedua negara di dekade-dekade berikutnya.